go with him. Anna, before you go now, I want you to know now that I still love you so, but he loves you more. Go with him. All of my life I've been searching for a girl to love me like I love you. But every girl I ever had breaks my lips, be said. What am I supposed to do? Anna, before you go now, I want you to know now that I still love you so, but he loves you more. Go with him. Go with him. Go with him. Hey! Itu lagu dari Beatles, karena hari ini kita akan ngomongin tentang mata uang Inggris. Banyak sih band-band dari Inggris ya. Ada Queen. Apalagi tadi? Led Zeppelin ya? Led Zeppelin. Hah? U2. Radiohead. And then yang anak-anak muda itu apa? One Direction. Elton John. Robbie Williams. Serena Williams, Vanessa Williams. Amerika deh. Pangeran William. Wah, banyak lah pokoknya hari ini kita ngomongin Inggris. So, see you there and watch out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak bersemangat ya karena hari ini disupport oleh Beatles Fans Club. Mbaknya Beatles. Beatles dia pakai VW Beatles. Wah, Beatles ini seru ya. Inggris itu selain Beatles juga ada Man United. Untuk negara masa dan datang kewajiban mula. Mirip ya lagu himnenya MU sama lagu kebangsaan itu ya, salah satu lagu nasional kita ya. Liverpool juga iya kan, You Never Walk Alone. Walk Alone itu satu ya Liverpool. Chelsea, itulah. Chelsea jelek lah ya. Sekarang siapa pelatih ya? Lampard jadi pelatih. Kita akan membahas tentang Great Britain Pound Sterling. Kalau di video sebelumnya kita bahas tentang Japanese Yen. Hari ini kita akan membahas tentang mata uang Pound Sterling. Ini khusus buat Anda yang trading Pound Sterling, yang suka trading dengan speed yang cukup tinggi, dengan tempo yang cukup tinggi. Ini Great Britain Pound Sterling atau GU ya bahasa kerennya ya. Pound Sterling ini bagus banget. Kita akan bahas mulai dari Ratu Elizabeth ya sampai dengan yang terbaru ya, itu tentang keruntuhan Manchester United ya dan kenaikan kebangkitan Newcastle United ya. Enggak, kita mata uang aja ya. Mata uang aja lah ya. Nah, kalau di GU saya tarik dulu grafiknya nih. Wow. Ada efek gitu gak sih bro? Wow. Kan ada ya. Untuk
Pound sterling itu di tahun kemarin itu high-nya ada di 1.37484. Nah, ya 37484 ya. Itu harga tertingginya. Harga terendahnya itu ada di 1.12341. Wih, lumayan ini. Banyak poin sekali ya. Dan tahun ini ada di tengah-tengah di 2023 karena ini masih bulan Mei Juni ya. Juni kan kita tayangnya? Judi itu. Bulan Juni. Judi, Bro. Low-nya ada di 1.18021. Kurang lebih lah kayak gitu lah ya. Terus high-nya ada di awal Mei kemarin itu ada di 1.26. 1.26. Low-nya ada di 1.18. Wah, lumayan jauh ya. Dan terlihat kalau di weekly ini kenaikannya agak lambat ya, karena kalau Anda lihat grafiknya lagi di weekly ya, di grafik weekly Anda buka MetaTrader Anda, MetaTrader 4, 5, 6, 7, 8 bebas lah Anda pakai mana aja lah, yang penting cocok sama Anda. Kalau nggak cocok buang. Kalau Anda nggak buang seorang, Anda nggak bakal bisa dapat orang yang tepat, bro. Masuk ya. Itu ya. Kenaikannya ada reversal. Tarik dulu dia naik lagi. Kemudian ini turun lagi ada sekitar 4 minggu, dia 3 minggu berturut-turut dia turun di minggu akhir bulan Mei. Pertengahan Mei itu low-nya ada di 1.23. High-nya ada di 1.26, 300-an poin ya, lumayan ya. Jadi Anda perlu paham juga bahwa Great Britain Pound Sterling ini mata uang Inggris yang digunakan di Inggris pastinya ya, karena di Ciledug nggak dipakai ya, ini hanya dipakai di Inggris itu. Nah, mata uang Inggris ini berbeda nih kalau Anda paham tentang sejarahnya Inggris ya. Jadi pada zaman dulu kala ya, sebelum 800 tahun sebelum Masehi, itu negara Inggris itu pecah, bro. Pecah. Yes. Jadi ada reruntuhan dari glacier, bukit es yang ada di Antartika sana. Kita skip bagian itu ya. Di mata uang Inggris ini sebelum Brexit dan sesudah Brexit itu beda ya karakternya. Karakternya beda banget. Karena mereka yang masih gabung di Uni Eropa sama mereka memutuskan keluar dari Uni Eropa ini mereka berdiri sendiri. Jadi Anda harus paham juga bahwa perekonomian Inggris ini harus dijalankan dengan apa. Kebijakan politiknya dijalankan dengan apa. Memang ada kerajaan, memang ada ratu di situ yang sekarang dijabat oleh Pangeran William ya. Charles. Ya, Inggris sekarang di Raja Inggris sekarang baru saja dijabat oleh Raja Charles ya, yang kemarin masih pangeran sekarang menjabat sebagai Raja Charles. Berikutnya kemungkinan kalau tidak ada aral melintang ya kemungkinan setelah Raja Charles tiada akan dilanjutkan oleh Pangeran William ya. William ini punya istri yaitu Kate Middleton ya, betul ya? Kate Middleton ini kakak adik sama Kate Perry ya. Beda. Catwoman, ya Catwoman, Catwoman. Ya dia punya adik juga yaitu Pangeran Harry ya. Harry ini ada tanda petir ya kan di sini kan, Pangeran Harry kan. Harry Potter. Harry Potter. Oh. Expensive petroleum. Bensin mahal. Expensive petroleum. Bensin mahal, cerdas. Iya. Expensive petroleum ya. Nah ya, selain Harry Potter ya, kita akan membahas juga naik turunan ini ya, Great Britain Pound Sterling ya. Karena Inggris juga berada di benua Eropa dan juga sempat masuk ke Uni Eropa. Jadi mau nggak mau kalau dilihat dari pergerakannya, kalau Anda perhatikan setiap detik, setiap menit, setiap harinya, itu kurang lebih hampir biasanya mirip sama euro. Jadi kalau euro lebih lambat nge-trade-nya, ini GU ini lebih cepat gitu loh. Tapi rata-rata sih searah gitu loh. Jadi kalau euronya naik, dia biasanya juga ikut naik. Kalau euronya turun, dia juga ikut turun. Paling gampang ada ngelihatnya ke Japanese yen. Kalau Japanese yen dia berlawanan, dia compare gitu. Karena pound sterling lebih besar nilainya daripada dolar. Itu kenapa ditulisan di produk di simbol MetaTrader Anda itu GBP terhadap USD. Jadi GBP-nya di depan. GBP-nya di depan, USD di belakang. Itu bukan terbalik sama yen. USD di depan, yen di belakang. Artinya secara pergerakan ini metode paling gampang buat
Buat trading bro, paling gampang, ini metode paling gampang. Jangan cari yang susah-susah lah, yang gampang-gampang aja lah ya. Kalau yang gampang-gampang itu enak gitu loh. Jadi sesuai sama Anda, nggak banyak-banyak ngabisin waktu juga gitu ya. Iya, bukan gampangan. Bukan gampangan. Gitu ya. Apa tuh? Gitu ya. Apa tadi sampai mana tadi? Gampangan. Oh ya, belajar yang gampang-gampang. Ini gampang banget. Kalau Japanese yen-nya naik, GU-nya turun. Biasanya kalau yen-nya turun, GU-nya naik. Gampang kan? Berarti lihat yen aja dulu. Kalau yen-nya turun, Anda boleh buy di situ. Kalau yen-nya naik, Anda boleh sell di situ. Tapi kalau yen-nya turun, GU-nya juga turun, itu berarti abnormal, bro. Pasarnya tidak sedang normal. Anda nggak usah trading. Sesederhana itu gitu. Selain itu ya Anda lihat fundamentalnya lah, ada di investing.com, Forex Factory, Al Jazeera, CNBC, ABC News, Yahoo Finance, bla 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 segala macam, ada semua di situ ya. Kalender ekonomi lah paling gampang, ada tuh GBP, jam berapa aja Anda trading lah di situ ya. Tapi intinya adalah karakter dari GBP sendiri ini lumayan rumit gitu. Lumayan rumit karena dibilang dia negara mandiri secara ekonomi iya, tetapi secara kekuatan finansial mungkin hanya karena dia sudah berdiri secara monarki dari abad kesekian belas lah gitu ya. Intinya perekonomiannya itu kalau kita bawa ke trading itu lumayan ngeri-ngeri sedap lah. Karena kecepatannya lumayan tinggi sedangkan tracknya gampang balik arah gitu lah. Nah ini perlu Anda pahamin dan perlu Anda pelajarin benar-benar ya. Jadi kalau belajar tuh jangan nanggung-nanggung gitu loh. Anda pengen pinter itu ya harus berjuang lah gitu ya. Tapi berjuang yang cerdas juga lah. Kayak berjuang tuh kayak tuyul lah gitu ya, kayak tuyul lah gitu. Jadi nggak kelihatan, nggak banyak omong, tapi hasilnya jelas. Gitu. Jadi Anda go tuyul, yuk tuyul yuk. Gitu. Ya itu jadi belajar dan belajar. Nah kalau Anda bisa belajar juga di JTS, kita promo lagi, terserah lah Anda mau belajar di mana aja. Tapi yang penting Great Big Trade Pound Sterling itu enak banget di tradingin buat Anda yang suka speed cepat gitu ya, yang suka nggak terlalu lama-lama buang waktu di market, karena semakin lama Anda punya posisi di market maka semakin beresiko terhadap dana Anda. Nah padahal trading itu juga walaupun ada batasan dana juga kadang-kadang kita harus tahu bahwa ada jam-jam manusiawi kita di mana ada jam tidur, ya sudah nggak usah trading gitu. Jadi kalau dia speed marketnya terlalu lambat, Anda bisa ketiduran di situ, ya malah beresiko terhadap dana Anda kan, ya sudah. Nah ini pound sterling lumayan bagus gitu, jadi cepat masuk cepat keluar gitu, jadi cepat keluar cepat masuk gitu. Jangan masuknya lama, keluarnya cepat gitu ya. Itu berbahaya. Enggak juga deh. Nunggunya lama gitu kan, floating, giliran profit dikit Anda ambil ya. Enggak bagus. Yes. Inggris yang mana kepala pemerintahannya ada di Perdana Menteri, seorang Perdana Menteri yang sekarang siapa Perdana Menteri Inggris, Bang? Rishi Sunak. Rishi Sunak ya. Nah, sekarang kepala pemerintahan Inggris itu seorang Perdana Menteri yang sekarang terbaru itu adalah Mr. Rishi Sunak ya, itu keturunan India, luar biasa, terlahir tahun 80 bro, usia cuma baru 43 tahun, lahir di Southampton General Hospital, Southampton, Britania Raya. Lokasi pernikahan, kalau lokasi pernikahan sih, baru tahun kemarin ya jadi Perdana Menteri ya, ini dari Partai Konservatif ya. Jabatan sebelumnya adalah Menteri Keuangan Britania Raya, wih keren ya, Menteri Keuangan nih, orang India keren ya. Kepala negara, kepala pemerintahan, tapi kepala negara tetap dipegang oleh Raja siapa tadi? Raja Charles. Jadi Inggris itu ada dua, satu raja kepala pemerintahan dan satu kepala negara gitu. Nah, ini membuat kebijakan ekonomi lebih banyak dipegang oleh kepala pemerintahan karena beliau yang mengatur keuangan sana sini, cash flow dan segala macam. Sedangkan kepala negara itu sebagai ikon, sebagai simbol adalah raja atau ratu yang ditempatkan di Istana Buckingham. Kalau tidak salah ya, di Istana Buckingham ya, benar ya. Ya, itu mungkin agak ke sebelah timurnya Hogwarts, University of Magic gitu ya. Hogwarts gitu. Jadi kalau Anda mau ngelihat Dumbledore ada di situ gitu. Dan beberapa beast ya, hewan-hewan yang ada gitu.
Nah, itu. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Inggris ya ajak-ajak saya ya. Jalan ke Inggris. Hah? Jalan-jalan ke Inggris. Jalan-jalan ke Inggris. Bukan pantun. Nah, kita harus paham bahwa perekonomian Inggris memang lebih banyak di perekonomian Inggris memang lebih banyak ada di sektor perindustrian, karena di Inggris sendiri seperti yang sekarang menjadi Perdana Menteri itu Menteri Keuangan yang memang basicnya orang turunan India ini banyak di suatu zaman dulu ya, zaman kolonial dulu orang-orang India sudah mulai berdagang di situ, sampai sekarang mereka menguasai komoditi-komoditi yang ada di situ seperti baja, metal dan lain-lain itu dikuasai oleh orang India. Jadi produksi banyak banget ada di Inggris. Jadi kalau Anda mau kontrol fundamentalnya, Anda harus kontrol fundamentalnya tentang energi, sektor energi yang ada di Inggris. Sektor keuangan begitu kenceng lah. Sektor keuangan tetap goyang terhadap Amerika. Jadi sektor energi yang harus Anda kontrol. Lihatlah, diceklah di fundamentalnya ya, baca-baca berita. CNBC itu selalu ada di monitor Anda. Jadi CNBC itu buka entah beritanya tentang apapun Anda baca di situ. Ini penting banget ya, penting banget. Sepenting kehadirannya di hidup Anda gitu loh. Kecuali Anda sudah tidak menganggap dia penting, ya sudah, nggak usah diapa-apain ya. WA nggak usah, stalking nggak usah ya. Kirim duit juga nggak usah lah, mau ngapain kan. Gitu. Nggak penting kan. But trading penting. Trading itu menguasai suatu program, menguasai suatu produk itu penting, karakter produk itu penting. Jadi tidak hanya kecepatannya saja, tetapi latar belakangnya juga seperti apa Anda harus penting sekali ya. Dengan ingat Great Britain pound sterling ini lebih besar nilainya daripada dolar, otomatis satu dia akan bertolak belakang dengan mata uang yang nilainya lebih kecil daripada dolar. Itu penting sekali. Anda lihat di kalender ekonominya juga, coba dicek, lihat di situ ada untuk simbolnya GBP untuk currency tersebut, Anda cek saja di situ. Dan jangan lupa Anda tetap kontrol euronya dan mata uang lain yang berdekatan di situ. Biasanya kan kita itu doang mainnya, cuma currency doang kan. Ada euro, GBP, yen, Kanada, Swiss franc, Aussie, ini mah ada yang cross rate juga nggak apa-apa, tapi lebih rumit lah ya. Lebih enak ngeliat GBP terhadap USD ya. Gampang banget itu. Jadi pound sterling, selamat buat Anda yang trading pound sterling, karena kecepatannya saya juga cepat, suka main di pound sterling juga. Karena semakin cepat Anda keluar, semakin tidak berisiko terhadap dananya. Jadi satu fundamentalnya lihat dari situs-situs yang tadi, detail-detailnya tadi, dan untuk teknikalnya sama. Untuk JTS kita tetap mengandalkan Bollinger Band garis tengah, dan hari ini syuting di tanggal 30 Mei itu terada kecil sekali. Di tanggal 29 saja ada 2 kali saja, tetapi lumayan ya, ini kalau Anda sell di tanggal 29 itu di 1.34 dia turunnya sampai ke 1.03 loh. Itu lumayan, itu bisa 100% kalau Anda pakai lotnya semua ya. Sedangkan momen kedua itu ada di malam hari, Anda bisa buy di 1.170, dia high-nya ada di 1.24. Lumayan banget kan. Sedangkan di tanggal 30-nya ada 123 dia stagnan di situ, kemudian dia baru bisa ambil buy di area 1.21 248, high-nya ada di 1.263, 1.21 ke 1.26. Lumayan lah ya, itu kalau technical. Sisanya fundamental tetap Anda baca situ. Yang technical ya, kita tetap menggunakan Bollinger garis tengah. Anda bingung yang buat pertama kali nonton video ini, tontonlah video kita yang udah ribuan video itu, dan tolonglah subscribe, share, like and comment lah ya, biar kita monetize. Kita ini nggak monetize loh. Walaupun bukan target utama ya dalam pembuatan konten ini ya, tapi nggak apa-apa lah ya, karena bukan hanya karena proses kita lebih lama dari akun yang lain, bukan berarti kita gagal kan bro. Wah, asik. Oke, itu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran dengan produk pound sterling, silakan Anda hubungi admin di bawah ini untuk ngobrol sama saya. Ngobrol aja boleh, masuk kelas juga boleh, cuma 1.250.000 kok, murah sekali, dan tahun ini belum ada peningkatan harga karena saya yakin bahwa Anda tidak semuanya mampu untuk belajar di kita. Jadi kita murah-murahin aja harganya. Ini paling murah se-Indonesia loh bro. Nggak ada sekolah lain yang, iya nggak? Paling murah se-Indonesia loh, dengan ilmu yang luar biasa loh. 2 hari 4 tema, 2 hari 4 sesi, 32 tema loh. 32 tema, Anda dari nol bisa langsung trading. Keluar dari kelas ini 2 hari, Anda udah bisa trading. Gampang banget. Saya kasih waktu seminggu lagi setelah kelas untuk tetap tatap muka sama saya. Kapan aja ngopi di sini, bayar sendiri tapi.
sesi kelas kita bayarin, tapi selepas sesi kelas Anda bayar sendiri. Ya, gampang banget, banyak lah. Banyak curah. Besok kita kumpulin murid-murid yang ada di sini. Kalau Anda mau daftar sekalian bareng, ayolah kita bikin grup, ayolah grup apa saja itu ya. So, jangan kemana-mana, tetap tungguin konten kita. Jangan terlalu pesimis terhadap hidup Anda dan jangan terlalu optimis terhadap sesuatu yang kesusahan Anda, karena sesuatu yang susah itu diawali oleh sesuatu yang mudah. Kebalik ya. Sesuatu yang mudah itu karena terbiasa dengan sesuatu yang susah. Ya, sesusah apapun kata-kata yang Anda mudah mengerti, buat saya terlalu mudah untuk diucapkan walaupun susah Anda mengerti. Itu saja dari saya. Tetap gunakan masker dan hand sanitizer karena kita wajib untuk menghargai kerja keras nakes kita ya. Karena nakes kita itu ya Allah baik-baik banget. Baik-baik banget nakes kita itu. Tanpa ada mereka kita mungkin nggak tahu nih, mungkin kita akan pakai masker udara ya, masker oksigen ya setiap hari. Masker babi. Oh, itu masker babi yang ada di sini. Oh, anti genosida. Ya, tetap jaga perilaku Anda. Tetap jaga kesehatan Anda karena pandemi walaupun sudah berakhir tetapi bakteri ada di mana-mana. Tetap optimis.